Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Firmima Maubui, mahasiswi semester 4. Pada pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami agar firman ini kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami karena kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai pujian dan penyembahan adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup orang percaya yang takut akan Allah, di mana Allah bertata atas pujian-pujian kita kepadanya. Hidup yang benar, yang selaras dengan Allah adalah bagaimana kita mau melakukan penyembahan kepada Dia, karena kita adalah hamba dan seorang hamba tidak boleh lebih dari tuannya. Untuk itu, tema yang akan saya bagikan untuk kita renungkan bersama-sama yaitu hidup dalam pujian dan penyembahan bagi Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mengapa kita sebagai orang percaya harus hidup dalam pujian dan penyembahan? Kebenaran yang pertama yaitu karena perbuatan dan namanya sangat mulia. Kita bisa baca dalam Yesaya 12 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan matahari yang tidak pernah berhenti bersinar pada siang hari, serta bulan yang terus menerangi pada kegelapan malam. Sudah sepatutnya kita memuji kebesaran Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun, ketika kita melihat ada seseorang yang bekerja keras dan membuahkan hasil yang luar biasa, pastinya kita memberikan suatu pujian dan penghargaan kepadanya sebagai bentuk apresiasi. Itu juga perlu dan sepatutnya kita berikan kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan kita. Dalam melakukan penyembahan kepada Allah, kita harus perhatikan apakah sesuai dengan apa yang Allah mau atau tidak. Apakah berkenan kepada Allah atau tidak. Penyembahan dan pujian yang benar adalah bagaimana kehidupan kita mau benar-benar tulus kepada Allah tanpa adanya kemunafikan. Agar mendapat pujian dari orang-orang di sekitar kita, melakukan penyembahan kepada Allah, kita tidak perlu ditunjukkan dan dilihat oleh manusia, tetapi hanya pribadi kita dan Tuhan, karena Allah melihat setiap hati. Bukan banyaknya penyembahan kita di luar yang dilihat oleh orang banyak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran yang kedua, karena Allah setia dalam rancangannya untuk kita. Kita bisa baca dalam Yesaya 25 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, berbicara mengenai rancangan Allah, tentunya itulah yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai umat yang dikasihinya. Dia tidak pernah menelantarkan kita. Dia Allah yang tidak berubah, namun Dia Allah yang setia kepada kita sebagai anak-anaknya. Rancangan yang Allah berikan kepada kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itulah sebabnya kita merasakan kasih dan anugerah dari Allah. Inilah alasan mengapa kita harus hidup dalam penyembahan dan pujian kepadanya. Luangkanlah waktu kita kepada Dia, bersekutulah kepadanya. Dalam kehidupan kita cenderung lebih banyak menghabiskan waktu kepada dunia
dan kesenangan kita. Padahal itu membawa kita kepada kebinasaan. Marilah kita berbalik kepada Allah yang setia, karena apa yang Ia berikan dan rancangkan adalah yang terbaik demi kebaikan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Sebagai seorang bapa yang sayang kepada anaknya, tentulah selalu merancangkan yang baik, bukan yang buruk. Itulah Yesus sang Bapa yang selalu merancangkan kebaikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kebenaran yang ketiga, yaitu karena kita akan mendapatkan keselamatan yang kekal dari Allah. Kita bisa baca dalam Roma 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika kita melakukan penyembahan dan pujian dengan hati yang tulus dan tanpa kemunafikan kepada Allah, tentunya Allah menyediakan suatu hadiah yang sangat berharga dan tidak dapat ditukar oleh apapun di dunia ini, dan tidak dapat diambil dan diubah, yaitu keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, keselamatan adalah sesuatu yang berharga, melewati penderitaan dan kesengsaraan Yesus Kristus yang mati atas dunia sehingga kita menerima keselamatan itu. Bagaimana kita akan hidup kekal bersama dengan Allah tanpa menghadapi setiap penyiksaan yang dahsyat? Tetapi ketika kita hidup bersama Allah, yang kita lakukan ialah menyembah dan memuji Allah. Oleh sebab itu, jangan jemu-jemu melakukan penyembahan kepada Allah, karena itulah yang diinginkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita jangan pernah jemu-jemu melakukan pujian dan penyembahan kepada Allah, karena perbuatannya yang ajaib dan mulia, karena Dialah Allah yang setia terhadap rancangannya. Dan akhir dari semuanya, kita akan beroleh keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal bersama Allah. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.